Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey the Game. Oke, seperti biasanya kita akan kembali membahas mengenai episode update Ultimate Decker. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode kedua yang berjudul Keputusan Kanata. Oke, jadi untuk episode kali ini merupakan lanjutan dari episode pertama, yang dimana mereka sedang ikut latihan untuk jadi jadi seorang guard select ya. Dan itu pun berlangsung selama setahun setelah penyerangan si Paspir yang sedang menginvasi bumi dengan menyelimuti sphere field, kalau sebutan gue ya, karena buminya aja sudah sepenuhnya dikurung oleh Paspir dengan sphere field. Dan setelah setahun kemudian kita sini bisa melihat perkembangan mengenai masing-masing anggota seleksi yang ikut dalam pelatihan tersebut ya. Yang dimana kita bisa melihat Soma merupakan nomor 1 dari 12 anggota ya. Sedangkan si Kanata juga ranking 1. Ya maksudnya ranking 1 dari belakang banget ya. Ya, soalnya kita bisa melihat ya, dari semua anggota yang berjumlah 12 itu hanya Kanata yang paling rendah banget rankingnya. Ya mungkin harus dimaklumi juga ya kalau Kanata masih belum mengembangkan dirinya menjadi anggota yang terbaik untuk menjadi seorang guard select. Di sini meskipun Kanata berada di ranking terendah, tetapi dia tetap semangat untuk mengikuti seleksi tersebut selama setahun demi menjadi seorang guard select. Dan tak lama kemudian, pas hari terakhir atau tes terakhir mereka dalam ujian tersebut, mereka dibagi menjadi 4 tim ya. Masing-masing tim berjumlah 3 anggota. Nah itu si Kanata, Ichika atau Kirino ya, dan juga Soma, mereka dalam satu tim untuk menyelesaikan ujian terakhir mereka. Dan di sini dalam ujian terakhir mereka harus menempuh 60 km dari tempat mereka berada. Namun pas pertengahan penyelesaian ujian tersebut, si Kanata terluka cedera karena dia terjatuh. Dan di sini terjadi perselisihan antara Soma dan juga Kanata ya. Yang dimana si Soma yang memimpin tim tersebut terpaksa mundur dari ujian tersebut karena satu kesalahannya, yaitu si Kanata hanya karena dia sedikit cedera di bagian kakinya. Meski begitu, si Kanata pun tetap bersikeras untuk tetap menjalankan ujian tersebut agar bisa lulus, agar dia bisa menjadi seorang guard select gitu. Namun sebelumnya juga mereka si Kanata juga mendengarkan bahwa ada salah satu anggota yang sudah dipilih sebagai calon guard select. Ya meskipun masih belum tentu apakah itu benar-benar resmi secara lulus atau tidak. Namun yang pasti ini merupakan cita utamanya antara si Kanata, Kirino, dan juga Soma. Kembali ke mereka, yang dimana masih berlanjut perdebatan antara Soma dan juga Kanata karena berbeda pendapat gitu. Namun si Kirino pun yang meski merasa dirinya itu tidak lulus akan ujian ini, namun dia seolah-olah ingin melakukan sesuatu demi mencapai tujuannya itu. Ya, lebih tepatnya sih sebagai pengembangan antara Rizka menuju ke planet Mars. Menurut si Ichika sendiri, menang atau kalah itu tidak begitu penting baginya, tetapi yang harus ia lakukan adalah hal yang harus ia lakukan gitu, lebih tepatnya. Tidak peduli mereka lulus atau tidak, yang paling utama adalah memenuhi misi yang harus mereka lakukan. Ya, sesuatu hal yang harus mereka selesaikan dengan kekuatan mereka sendiri. Namun di tengah dalam menyelesaikan ujian mereka,
tiba-tiba dibatalkan karena suatu monster kembali muncul yang menyerang di daerah mereka. Yang kali ini monsternya itu Dead Drago ya. Gue nggak begitu tahu seberapa banyak monster Dead Drago. Ya pasti Dead Drago itu gak cuma satu aja, tetapi ada beberapa Dead Drago yang masih berada di permukaan bumi atau di universe-nya Trigger ataupun Deckard ya. Intinya lebih tepat dalam apa ya? Dalam situasi tersebut ujian harus terpaksa dibatalkan karena situasi merah. Lalu di sini kita bisa melihat ya mengenai Nurse DC yang masih dalam perbaikan, dan pada akhirnya gas Falcon itu telah berhasil diperbaiki lalu dikendalikan oleh si Pak Taiji untuk menyerang monster tersebut. Sedangkan untuk si Kak Sawa sendiri ya masih dalam pemantauan sih dari Nurse DC dan juga gas Falcon. Namun meski begitu tetap saja gas Falcon masih belum bisa menghentikan si Dead Drago. Kemudian mereka bertiga segera mengungsi di suatu tempat yang secara tidak terduga mereka bertemu dengan warga yang sedang kesulitan untuk lari dari monster tersebut. Dan Ichika dan juga Kanata pun harus menyewakan warga tersebut meskipun sudah dibilang sama untuk fokus mengungsi. Namun sepertinya si Kanata dan Ichika itu lebih mengutamakan keselamatan orang lain untuk keselamatan mereka semua gitu. Intinya lebih tepatnya keselamatan bersama gitu. Lalu pada akhirnya si Soma pun ikut menyelamatkan warga tersebut. Dan hampir diserang oleh Dead Drago itu pun berkat dilindungi oleh Pak Taiji yang sedang menaiki gas Falcon meskipun harus jatuh ya karena serangan Dead Drago. Dengan tekad si Kanata yang begitu kuat, si Kanata pun kembali untuk menghadapi monster tersebut dengan kekuatan cahaya yang dimiliki oleh si Kanata. Karena di awal cerita episode ini juga sempat si Kanata mencoba men-summon Ultra Deflasher ya, hanya saja tidak muncul. Mungkin dia mengira kalau Ultra Deflasher itu seperti rusak atau gimana ya, karena tindakan yang gegabah pada episode sebelumnya. Namun pada akhirnya Ultra Deflasher itu muncul di hadapannya kembali. Ya lebih tepatnya sih item tersebut hanya muncul di saat situasi darurat gitu dalam menghadapi musuh. Dan pada akhirnya dia pun kembali berubah menjadi Deckard meskipun dengan sedikit cedera di kaki kirinya. Nah itu pun si Kanata jadi kesulitan untuk mengalahkan Dead Drago ya. Namun pada akhirnya sempat dibantu oleh Gashawk ya, yang kali ini debut pada episode ini dan juga menggunakan beberapa kartu Monster Dimension untuk men-summon monster tersebut untuk membantu Deckard menghadapi lawan yang ia hadapi. Dan seperti kita lihat juga bahwa efek menggunakan Monster Dimension itu hanya sekitar 30 atau 40 detik setelah kemunculan monster tersebut. Dan singkatnya si Deckard pun berhasil mengalahkan Dead Drago dan pergi terbang ke langit. Yang menjadikan pertanyaan, kemana si Deckard itu pergi? Sedangkan di langit itu sendiri masih dikelilingi oleh Steel Field gitu. Ya positive thinking aja, dengan terbangnya langit itu lalu dia respawn di suatu tempat atau di tempat ia berubah. Dan kembali ke si Kanata ya, yang dimana dia bertemu kembali si Kino dan juga si Soma ya, yang sedang mencari Kanata. Ya awalnya si Kanata beralasan untuk mencari suatu warga yang harus ia selamatkan ya. Yang awalnya si Soma masih agak emosi karena tindakan gegabahnya si Kanata, si Soma ya. Namun di situasi mereka tempat ada suatu warga yang sedang kesulitan, mereka pun
jadi lebih mengutamakan warga untuk menyelamatkan secara kebersamaan gitu. Lalu Pak Taiji pun bertemu dengan ketiga siswa tersebut yang sempat marah kepada mereka bertiga. Namun dengan mendengar alasan mereka bertiga, bukan alasan basa-basi ya, tetapi alasan dengan tekad mereka untuk menolong orang lain. Lebih jelasnya sih, mereka memberikan suatu alasan dengan tekad mereka ya, bahwa mereka memutuskan untuk melakukan hal yang harus mereka lakukan untuk diri mereka sendiri dan juga orang lain demi keselamatan mereka bersama. Dengan mendengarkan jawaban dari mereka bertiga, si Pak Taiji pun meresmikan mereka bertiga sebagai God Slaves. Meski begitu, hukuman tetap harus mereka lakukan karena melanggar perintah si Pak Taiji untuk melakukan evakuasi ya. Namun meski begitu, tetap secara resmi bahwa mereka sudah menjadi God Slaves atas keputusan si Pak Taiji sendiri yang sudah mendengarkan jawaban mereka yang diisi dengan tekad mereka bertiga. Lalu pada harinya, hari yang dimana mereka bertiga secara resmi menjadi God Slaves sebagai anggota. Dan gak cuma mereka bertiga saja, di sini sudah ada Pak Taiji dan juga Kak Sawah beserta Hanesu yang sudah resmi menjadi God Slaves duluan sebelum si Kanata, Kino dan juga Soma. Dan begini, tim God Slaves sudah full tim untuk menjalankan misi pertama mereka untuk episode selanjutnya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan Ultimate Decade episode 2 pada video kali ini. Dan sampai sejauh ini cerita si Ultimate Decade masih seru-seru banget ya untuk ditonton. Ini sama banget dengan serialnya Ultraman Z. Semoga untuk kedepannya masih bisa ditonton dengan menyenangkan lah ya. Namun meski baru sampai episode 2, di sini masih menyimpan beberapa misteri ya. Tidak begitu banyak sih misteri, hanya saja kita masih memiliki 2 misteri yang belum terjawab mengenai kemanakah tim God Slaves sebelumnya. Dan isi masih bertanya-tanya ya mengenai kabar tim God Slaves yang sebelumnya di serial Ultimate Trigger. Apakah mereka baik-baik saja atau mengenai suatu keadaan yang kurang menyenangkan untuk tim God Slaves. Soalnya di episode pertama kita bisa melihat juga ya kalau Nas DC dan juga Gas Falcon itu masih beroperasi. Hanya saja tim God Slaves yang di serial Ultimate Trigger ini tidak ditunjukkan sama sekali. Dan takutnya mereka yang berada di luar background tersebut itu seperti orang-orang mereka seperti tewas atau gimana karena serangan spirit tersebut kan. Tapi semoga saja mereka gak kenapa-napa lah sejak episode pertamanya Ultraman Decade ya, yang membuat mereka harus membuat tim God Slaves yang baru ya. Katanya sih mengenai si Akito, si Yuna dan juga Kengo katanya bakal kembali ya di serial Ultraman Decade. Kalau si Kengo kayaknya 100% juga auto kembali. Karena memang 100% di majalah Tokusatsu Jepang itu Kengo benar muncul kembali di Ultimate Decade kali ini. Nah, hanya saja masih menyimpan misteri ya mengenai anggota sebelumnya itu, mengenai kabarnya gimana. Kemudian mengenai satu misteri lagi, yaitu mengenai cederanya Kanata yang masih berasa meskipun berubah jadi Ultimate Decade. Di sini teman-teman semuanya juga menjawab kalau ini seperti menyerupai Dunamis atau di serial Ultraman Nexus. Teman-teman semuanya tahu apa yang dimaksud. Namun kalau menurutku seperti bukan dari Dunamis deh, karena setauku di serial Ultraman 3, Ultraman Taro dan juga si Ultra Seven, ketiga Ultraman ini juga pernah mengalami hal yang sebelumnya.
Ya dimana pas mereka berubah jadi Ultraman, mereka tetap bisa merasakan cedera. Bahkan seperti Ultraman 3 di episode 32, Ultraman Taro di episode 3, dan Ultra Seven di episode terakhir ya, mengenai cedera mereka yang masih belum sembuh. Meski berubah, tetap berasa cederanya itu atau luka. Lebih jelasnya sih mengenai ketiga Ultraman ini mengalami nasib yang serupa dengan Deckard. Hanya saja mereka yang mengalami duluan sebelum Ultraman Deckard, yang dimana si Kanata pas cedera tetap berubah jadi Deckard pun masih merasakan sakit. Ya itu pun apa ya, merupakan hal yang jarang banget sih. Kalau Ultraman Nexus secara umum dijelaskannya mengenai apa ya, keadaan tubuhnya si Dynamedes itu sampai seberapa lama dia bisa bertahan gitu. Namun kita lihat aja dulu deh mengenai next episode, apakah mengalami nasib yang serupa seperti episode 2 ini. Ya pasti kita nantikan aja untuk mendapatkan fakta yang detail di next episode. Dan tidak terasa bahwa untuk episode ketiga, ya dimana si Gaslight kembali berlayar ke langit untuk berpatroli dari apa ya, ancaman monster, dan juga yang paling utama adalah ancaman Paspir yang masih mengurung bumi. Ya, kita menantikan aja cerita Ultraman Deckard selanjutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terima. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan sebelum ini. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jepket. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua itu tetap terputus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya seperti kita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.